Janji yang kita ucapkan di dalam sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, harus jadi komitmen betul dalam hidup. Panggilan azan harus berbeda rasanya Bapak Ibu sebelum kita haji. Panggilan musola rasanya harus lain. Dengar bacaan Quran rasanya harus lain. Harus berbeda sebelum kita haji. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Kita ini udah haji nanti, maka mendengar bacaan Al-Quran harus wajilat qulubuhum, harus bergetar hati kita. Mendengar azan bergetar hati kita, merasa terpanggil. Jangan lagi dianggap panggilan azan siang itu adalah panggilan makan siang, azan zuhur itu. Jangan lagi panggilan azan maghrib hanya pertanda pergantian siang ke malam, jangan. Ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika an-nusyur. Allahumma ya alim al-qudri wa syahadah fatir as-samawati wal arda kulla syai'in wa malika. Bismillahilladzi la yadurruhu ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwa as-sami'ul alim. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Tuhan Rahman, para tamu Allah yang dirahmati Allah, hari ini kita memasuki puncak haji, yaitu wukuf di Arafah. Oleh karena itu pagi ini saya ingin menyampaikan supaya kita mendapatkan kemakburan dalam menggapai haji ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk menggapai kemakburan, yang pertama kita sebagai manusia harus senantiasa namanya mu'ahadah. Apa itu mu'ahadah? Mengingat senantiasa janji yang kita ucapkan dengan Allah di dalam sholat kita. Bahkan kita itu sudah melakukan janji dengan Allah sejak dalam kandungan rahim ibu. Qalu bala syahidana. Kita tuh sudah bersaksi kepada Allah bahwa Allah lah Tuhan yang harus kita sembah. Dikuatkan lagi semasa kita sudah balik, sudah dewasa, sudah kena khitab untuk sholat, yaitu kita mengatakan dalam sholat kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Mustahil kita akan mendapatkan kemakburan kalau kita tidak komitmen dengan janji yang kita senantiasa ucapkan. Ada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di dalam zikirnya para ustaz. Kalimatun alaiha nahya wa alaiha namut. Sebuah kalimat yang kita pengen hidup dengan kalimat itu. Sebuah kalimat yang kita ingin mati dengan kalimat itu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka penting buat kita untuk mendapatkan kemakburan adalah senantiasa mengingat janji yang kita ucapkan itu. Syahadat yang kita baca setiap hari dalam sholat kita harus menjadi komitmen dalam bentuk perilaku kita. Bukankah iman itu adalah mengucapkan dengan lisan, membenarkan dengan hati, wal amalu bil arkan, dan dilakukan dengan perilaku, dilakukan oleh badan. Karena konsekuensi dari iman adalah ibadah. Maka haji kita akan percuma Bapak Ibu kalau kita tidak komitmen terhadap muahadah yang senantiasa kita ucapkan. Janji yang kita ucapkan di dalam sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, harus jadi komitmen betul dalam hidup. Panggilan azan harus berbeda rasanya Bapak Ibu sebelum kita haji. Panggilan musola rasanya harus lain. Dengar bacaan Quran rasanya harus lain. Harus berbeda sebelum kita haji. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Kita ini udah haji nanti, maka mendengar bacaan Al-Quran harus wajilat qulubuhum, harus bergetar hati kita.
mendengar azan bergetar hati kita, merasa terpanggil. Jangan lagi dianggap panggilan azan siang itu adalah panggilan makan siang, azan zuhur itu. Jangan lagi panggilan azan maghrib hanya pertanda pergantian siang ke malam. Jangan. Kemakmuran kita akan dites tergantung seberapa besar muahadah kita, komitmen terhadap janji yang senantiasa kita ucapkan dengan Allah Subhanahu wa taala, baik ketika kita masih dalam rahim, ketika kita beribadah sehari-hari. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Memang syarat masuk Islam itu, syarat masuk surga itu gampang. Iman dia, Islam dia, ihsan dia, beramal soleh dia, ikhlas dia. Itu tahapan dalam ibadah. Kita kalau banyak amalnya tapi nggak punya iman, nggak akan ketemu juga dengan amal kita. Maka tahapannya iman, Islam, ihsan. Ihsan itu berbuat baik, bermuamalah baik, beribadah dengan baik. Tapi ihsan tidak akan sampai juga manakala kita tidak ikhlas. Ilmu ikhlas ini yang berat. Kadang kita juga dalam ibadah nggak sabar, tandanya kita nggak ikhlas. Kadang kita juga malah kesel sama imam yang imamnya lama, itu tandanya kita tidak ikhlas. Kadang kita juga suka kesel sama imam yang zikirnya panjang, itu juga tanda tidak ikhlas. Maka iman, Islam, ihsan, ikhlasnya hancur, nggak ketemu juga. Mukhlisin alahuddin, dalam ibadah itu harus ada ikhlas sebagai komitmen kita, sebagai muahadah, mengingat senantiasa janji yang kita ucapkan dengan Allah. Kemakmuran kita tergantung kepada seberapa besar kita muahadah kita, mengingat komitmen yang kita ucapkan kepada Allah setiap saat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Kita percaya Allah, tapi kita kadang-kadang percaya dengan hal-hal sifatnya syirik. Kita percaya bahwa satu pohon ini punya keramat. Kita percaya kalau cincin ini punya manfaat dan madarat. Kita percaya sama ramalan hari baik dan buruk. Jangan. Allah itu maha pencemburu. Maka jangan gagalkan komitmen yang kita ucapkan setiap saat dalam bentuk syahadat. Jangan hancurkan kita cuma karena kita punya kepercayaan dari nenek moyang kita. Jangan. Labbaik Allahumma labbaik, itu intinya ku penuhi panggilanmu ya Allah, sekaligus mengingatkan kepada kita tentang ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Muahadah. Ingat, kita ini sudah seorang muslim, sudah seorang menjadi mukmin. Jangan rusak kemukminan kita, jangan rusak keislaman kita. Bahkan kita kadang-kadang percaya terhadap kemampuan kita. Jangan. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Karena tidak ada bedanya risalah dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, itu semuanya mengajarkan tauhid, kesamaan risalah. Maka penting buat kita untuk muahadah, Bapak Ibu. Kemakmuran kita tergantung seberapa besar muahadah kita kepada Allah, mengingat janji, komitmen yang sudah kita utarakan, yang sudah kita ucapkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu indikator terkecilnya adalah manakala kita mendengar panggilan azan, komitmen kita. Sesungguhnya hidupku, matiku, ibadahku hanya untuk Allah. Loh, kalau dipanggil azan gak bergerak kita. Maka haji kita ini, capek-capeknya kita di sini gak ada maknanya, Bapak Ibu, kalau kita tidak komitmen dengan apa yang sudah kita ucapkan. Muahadah. Yang kedua, kemakmuran kita seberapa besar ketergantungan kita kepada yang namanya mujahadah. Apa itu mujahadah? Kesungguhan. Ibadah itu harus sungguh-sungguh, tidak boleh main-main, Bapak Ibu. Sholat harus khusyuk, zikir harus lama, baca Quran harus betul tajwid ya.
panjang pendeknya, makharijul aswadnya, tergantung kepada seberapa besar kesungguhan kita dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah baca Quran kalau salah tajwidnya wal ahdu bi tajwidi hakun lazibun malam yujawidil Quran asim, baca Quran salah tajwidnya salah dosa. Maka ada istilah namanya al-ujrah bi qadril masaqah. Pahala itu tergantung kepada masaqahnya, seberapa besar kita ikhtiar ingin bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak akan mungkin menjadi mabrur sejati kalau kita tidak pernah bersungguh-sungguh untuk menepati sholat tepat waktu dan sepulang kita ke Indonesia. Maka hari ini nanti kita di kota suci Mekah, di kota Madinah dilatih untuk senantiasa sholat berjamaah Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya menjadi habit, supaya menjadi kebiasaan ketika kita pulang ke Indonesia. Mujahadah kita itu dipertaruhkan. Seberapa besar kesungguhan Anda dalam bertakwa kepada Allah, seberapa besar kesungguhan Anda dalam menghindari larangan Allah, itu terlatih dalam kita menjaga larangan ihram. Seberapa besar kesungguhan Anda dalam mujahadah kepada Allah, itu terlatih ketika kita bisa menahan hubungan suami istri dengan istri kita. Seberapa besar mujahadah kita, ketakwaan kita kepada Allah, itu dilatih saat kita ibadah haji. Di saat kita harus menahan hawa nafsu, dilarang jidal kita, dilarang ropas kita, dilarang fasik kita. Itulah yang akan melatih kita setelah kita pulang ke Indonesia. Karena sejatinya andai kata kita tidak ada mujahadah dalam bertakwa kepada Allah, tidak ada mujahadah dalam menghindari maksiat yang sudah Allah larang, maka kemakmuran itulah yang menjadi barometer. Memang segitu mabrur kita. Jangan-jangan nggak sampai derajat mabrur.